Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai interval dalam bilangan real. Di sini kita bahas terkait interval dalam bilangan real ya. Jadi di sini dikatakan jika kita diberikan A dan B itu adalah anggota bilangan real dengan A itu lebih kecil dari B, maka untuk interval terbuka ditentukan oleh A dan B. Itu adalah himpunan A, B, di mana A itu lebih kecil dari X dan X lebih kecil daripada B. Jadi himpunan ini merupakan himpunan untuk interval terbuka. Jadi kalau kita gambarkan ya, akan berbentuk seperti ini. Nah, di sini ini adalah ada X berarti jadi di mana A dan B ini sendiri dinamakan sebagai titik ujung atau endpoint dari interval itu sendiri. Biasanya kalau interval terbuka itu dinotasikan dengan kurung seperti ini ya, itu untuk menyatakan interval terbuka. Nah, sementara untuk interval tertutup, himpunannya sendiri adalah X anggota R, di mana A itu lebih kecil sama dengan X dan X itu lebih kecil sama dengan B. Jadi kalau kita gambarkan untuk interval tertutup itu sendiri yang seperti ini. Jadi ini A, ini B, di mana A dan B itu adalah titik ujungnya, maka ini tertutup. Nah, kalau interval tertutup itu artinya A dan B ini masuk ke dalam anggota himpunan. Tapi kalau interval terbuka, titik ujung A dan B itu tidak masuk ke dalam himpunan seperti itu. Maka di sini ada tanda sama dengannya. Seperti itu. Nah, untuk interval setengah terbuka dan setengah tertutup itu menggabungkan antara interval terbuka dan tertutup. Jadi, kalau misalnya ini adalah interval setengah terbuka dan setengah tertutup, di mana ini tertutup di A dan terbuka di B. Jadi, kalau kita gambarkan ke dalam garis bilangan, maka di sini A, di sini B, maka ini tertutup di A dan terbuka di B. Jadi, kalau kita tuliskan ke dalam himpunan, bentuknya adalah A, B sama dengan X anggota R, di mana A lebih kecil sama dengan X, X lebih kecil sama dengan lebih kecil dari B. Jadi B-nya itu tidak sama dengan ya, karena di sini terbuka di B. Begitu juga sebaliknya. Nah, masing-masing interval tersebut terbatas dan mempunyai panjang. Untuk panjang dari interval itu sendiri itu didefinisikan sebagai B dikurang A ya. Nah, di sini dikatakan jika A itu sama dengan B, maka interval terbukanya berkorespondensi dengan himpunan kosong. Artinya kalau A sama dengan B, titik ujungnya itu sama ya, A dan A itu sama dengan B, maka interval terbuka dari interval tersebut itu merupakan himpunan kosong seperti itu. Nah, di sini jadi A, A sama dengan himpunan kosong, dan interval tertutupnya berkorespondi dengan himpunan singleton atau A itu sendiri. Jadi kalau misalnya A sama dengan B, maka A, A itu adalah himpunan A itu sendiri. Seperti itu. Nah, berikut ini ada 5 jenis interval. Jadi ada 5 jenis interval tidak terbatas, di mana simbolnya adalah tak hingga ya. Di mana tak hingga ini dibagi menjadi dua, yaitu positif tak hingga dan negatif tak hingga, yang digunakan sebagai simbol titik ujung untuk yang terkait tak berhingga. Jadi interval terbuka tak terbatas ya. Jadi interval
terbuka tak terbatas ini ketika kita himpunannya berbentuk A, tak hingga. Jadi X-nya itu lebih besar dari A, sementara A-nya itu sendiri itu tidak masuk ke dalam himpunan ya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Kalau misalnya negatif tak hingga, B, maka bentuknya seperti ini. Jadi X-nya itu akan lebih kecil dari B. Jadi semua anggotanya X-nya itu berada di sini. Karena di sini adalah negatif tak hingga. Kalau di sini adalah yang positif tak hingga. Nah, himpunan yang pertama ini himpunannya tidak mempunyai batas atas. Jadi karena dia tidak terbatas ya. Nah, ya. Namun himpunan yang kedua ini tidak mempunyai batas bawah ya. Nah, himpunan A, tak hingga itu biasanya disebut sebagai sinar terbuka. Kalau yang untuk A, tak hingga. Nah, di sini kita masuk ke dalam interval tertutup tak terbatas. Jadi kalau interval tak tertutup tak terbatas itu sebenarnya sama halnya dengan interval terbuka tak terbatas, hanya saja bedanya titik ujungnya nanti salah satu titik ujungnya itu tertutup ya. Kalau yang tadi interval terbuka tak terbatas itu salah satu titik ujungnya itu terbuka seperti itu. Nah, ini sebagai contoh bisa dibaca nanti. Nah, ini untuk yang negatif tak hingga. Jadi kalau misalnya kita gambarkan bentuknya seperti ini, jadi untuk A-nya itu sendiri itu masuk ke dalam himpunan ya, masuk dalam himpunan. Nah, himpunan yang di sini kan ini tidak mempunyai batas ini ya, tidak mempunyai batas atas ya. Ini tidak mempunyai batas atas, itu disebut sebagai sinar tertutup ya. Jadi kalau di sini tadi kan yang sinar terbuka itu himpunan pertama tidak mempunyai batas atas dan yang kedua tidak mempunyai batas bawah. Himpunan A, tak hingga yang untuk yang terbuka itu dinamakan sinar terbuka, sementara himpunan A, tak hingga untuk yang tertutup itu dinamakan sebagai sinar tertutup. Jadi himpunan untuk sementara untuk himpunan R ya, himpunan bilangan real itu sendiri bisa dituliskan negatif tak hingga, tak hingga karena dia keseluruhan di semua bilangan real seperti itu. Oke, kita masuk ke teorema karakteristik interval. Nah, di sini jika S adalah subset atau ya bagian dari R yang memuat paling sedikit dua titik yang mempunyai sifat di mana X dan Y itu anggota S ya, dan X itu lebih kecil dari Y, maka X, Y itu adalah subset dari S ya, atau bagian dari S. Nah, maka S itu sendiri merupakan sebuah interval. Di sini yang pertama terkait interval susut atau nested interval. Jadi di sini diketahui bahwa barisan fungsi di mana kita punya fungsi ya, fungsinya itu adalah n memetakan ke A, sementara A itu adalah bukan himpunan kosong. Jika adalah jadi A ini himpunan interval-interval, maka terbentuk barisan interval. Jadi ini kumpulan interval I sub n ya, untuk n lebih besar sama dengan 1. Jadi untuk mempersingkat penulisan di sini barisan dari himpunan interval sub n ini kita cukup tuliskan dengan IN. Jadi IN ini sendiri adalah merupakan himpunan kumpulan interval sub n seperti itu ya.
Nah, di sini kita masuk ke definisi interval susut dari barisan IN untuk n anggota bilangan asli. Jadi dikatakan interval susut jika I1 itu adalah superset dari I2, I2 itu superset dari I3 sampai dengan IN plus 1 ya. Di sini ada contoh ya, dimana diberikan IN itu adalah interval dari 0,1 per n, dimana n anggota bilangan asli ya, yaitu I1 nya itu adalah 0,1, I2 nya adalah 0,1 per 2 dan I3 nya adalah 0,1 per 3. Maka I1 subset I2 subset I3 dan seterusnya merupakan irisan dari IN untuk n dari untuk n dari 1 sampai dengan tak hingga itu sama dengan himpunan kosong ya. Jadi di sini ini merupakan himpunan-himpunan dari interval susut ya, dari interval susut seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu IN, dimana di sini ini interval terbuka, kalau ini adalah interval tertutup, ini interval terbuka. Jadi kalau untuk yang interval terbuka itu diperoleh bahwa IN itu adalah subset dari 1 per n plus 1 untuk setiap n anggota bilangan asli. Tetapi untuk irisan dari IN ya, untuk n dari 1 sampai dengan tak hingga itu sama dengan himpunan kosong. Jadi interval susut dalam di sini dikatakan interval susut itu belum tentu mempunyai titik yang berserikat. Jadi tidak semua interval susut itu mempunyai titik yang berserikat. Kenapa seperti itu? Di sini sudah dijelaskan ya, karena di sini jika kita andaikan terdapat X anggota dari ini bacanya ya, X elemen dari irisan dari n untuk n dari 1 sampai dengan tak hingga, maka X anggota atau elemen IN untuk setiap n anggota n. Karena X itu lebih besar dari 0, maka terdapat n sedemikian sehingga 1 per n itu lebih kecil dari X. Jadi ini akan kontradiksi dengan pengandaian bahwa X itu adalah anggota dari IN dengan n-nya itu adalah bilangan asli, seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Di sini ini interval tertutup, di mana interval tertutupnya adalah 0,1 ditambah 1 per n. Jadi ini untuk I1, I2 sampai dengan I3. Jadi untuk dapat nilai I1, I2, I3 itu nanti tinggal kalian substitusikan n-nya seperti itu. Jadi kalau misalnya nilai n-nya untuk I1 berarti nanti tinggal diganti n-nya itu sama dengan 1. Maka di sini diperoleh bahwa irisan dari IN untuk n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga itu sama dengan dikurang sama dengan interval tertutup dari 0,1 itu tidak sama dengan himpunan kosong. Jadi ada tak hingga banyak, ini bacanya C ya, atau Ki gitu bacanya. Ada banyak Ki elemen dari 0,1. Jadi di sini
bahwa terdapat infimum ya, infimumnya itu sama dengan 1. Oke, di sini kita lanjut ke sifat interval susut ya. Di mana jika IN itu adalah interval AN, BN, itu adalah interval tertutup terbatas ya. IN itu adalah superset dari IN plus 1 untuk setiap N anggota bilangan N. Ini merupakan interval susut, maka irisan ya, irisan dari IN untuk N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga itu tidak sama dengan himpunan kosong, yaitu akan terdapat Q ya, anggota R sedemikian sehingga Q itu adalah elemen dari N1 untuk setiap N anggota N. Selanjutnya jika panjang dari IN itu adalah BN dikurang AN, akan nantinya memenuhi nilai infimum, di mana nilai infimum atau batas bawah terbesarnya adalah 0, maka elemen berserikat untuk C-nya itu tunggal. Jadi ada satu elemen berserikatnya seperti itu ya. Dan untuk nilai infimumnya itu adalah 0. Jadi di sini diberikan pembuktian dari sifat interval susut itu sendiri ya. Sebenarnya di sini bisa kalian baca terkait pembuktiannya, tapi mungkin di sini akan saya bahas sedikit ya terkait pembuktian dari sifat interval susut tadi. Jadi jika di sini ada sebuah himpunan A ya, dimana himpunan A itu adalah AN dan AN itu N itu adalah bilangan asli, di sini jelas bahwa A itu bukan himpunan kosong, sebab A1 adalah elemen dari A dan A itu merupakan subset dari bilangan real. Jadi himpunan A itu tentunya terbatas ke atas. Sebab kenapa terbatas ke atas? Karena IN ya, IN himpunan IN itu kan tadi kita tahu ya, di sini ya. Nah, IN itu kan sendiri kumpulan interval dari sub N ya, kumpulan interval dari sub N. Jadi kumpulan interval dari sub N ini ya, atau kita sebut sebagai IN, adalah superset dari IN plus 1 ya. Jadi untuk setiap N-nya itu adalah anggota bilangan A asli, sehingga kita akan memperoleh bahwa AN itu akan lebih kecil sama dengan BN. Seperti itu. Di sini berarti bahwa B1 itu merupakan batas atas dari himpunan A ya. Kita di sini bisa menggunakan sifat lengkap bilangan R, sifat lengkap bilangan real, maka supremum A itu atau A itu mempunyai supremum seperti itu. Supremumnya apa? Yaitu Q ya, atau C elemen dari R sedemikian sehingga C ini adalah supremum dari si A. Maka AM itu karena C ini adalah supremum dari A, jelas bahwa AM itu akan lebih kecil sama dengan C ya. Untuk setiap M itu adalah bilangan asli, maka untuk sembarang M dan N anggota bilangan asli akan berlaku AN lebih kecil dari AN plus M akan lebih kecil sama dengan BN plus M dan lebih kecil dari BM, atau AN itu akan lebih kecil dari BM. Nah, ini akan mengakibatkan bahwa supremum
ya, supremum dari A itu akan lebih kecil dari BM, atau C itu akan lebih kecil dari BM. Karena tadi kan supremum dari A itu sendiri adalah adalah C, ya. Ini supremum dari A, maka C itu lebih kecil sama dengan BM. Karena AM itu lebih kecil sama dengan C dan C itu lebih kecil dari BM, maka AM akan lebih kecil dari C lebih kecil sama dengan BM untuk setiap M anggota N. Maka berarti C itu adalah elemen dari IN. IN itu sendiri adalah interval dari AN, BN untuk setiap N anggota bilangan asli. Sehingga C ini elemen dari irisan IN, ya, untuk N sama dengan 1 sampai dengan T hingga, yang akhirnya akan mengakibatkan bahwa irisan ini tidak sama dengan himpunan kosong, artinya dia mempunyai anggota. Jadi N ini atau eta ini bacanya eta, ya. Eta itu sendiri merupakan infimum. Maka kita bisa memperoleh N itu anggota dari IM. Karena apa? Karena kan N ini kan infimum. Kalau tadi kan eta ini kan infimum. Kalau tadi kan C supremum. Maka karena C ini merupakan supremum dan C ini juga merupakan elemen dari N, karena eta ini infimum dari infimum, ya, merupakan infimum, maka eta itu merupakan elemen dari IM, seperti itu. Sehingga di sini eta merupakan elemen dari irisan IN untuk N sama dengan 1 sampai dengan T hingga. Nah, jadi di sini yang dibuktikan adalah ketunggalannya. Kenapa? Karena kita ingin membuktikan bahwa batas atas dan batas bawahnya itu adalah sama atau infimum dan supremumnya itu sama. Maka kita ambil sembarang epsilon, ya. Epsilon, nilai epsilon itu adalah nilai positif, ya. Jika infimumnya itu sama dengan 0, maka terdapat N0 anggota bilangan N. Sehingga 0 lebih kecil dari eta dikurang C, lebih kecil dari BN kurang AN, 0 lebih kecil dari epsilon, atau 0 lebih kecil dari eta dikurang C lebih kecil dari epsilon. Nah, karena di sini kan berlaku untuk sembarang epsilon positif, maka N dikurang atau eta dikurang C itu sama dengan 0. Jadi N itu sama dengan atau eta itu sama dengan C. Jadi terbukti bahwa di sini tunggal, ya, ketunggalan itu ada. Jadi N itu sama dengan atau eta itu sama dengan C, itu merupakan elemen dari irisan IN dengan N sama dengan 1 sampai dengan T hingga, itu merupakan tunggal, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu terkait himpunan terhitung atau countable. Nah, di sini diberikan JN atau subhimpunan, ya, himpunan J sub N, di mana himpunan ini terdiri dari 1, 2, 3 sampai dengan N, dan N itu adalah bilangan asli. Terus ada dua himpunan A dan B, itu bisa dikatakan ekuivalen, ya, atau sama. Ditulis A ekuivalen B jika ada fungsi bijektif di mana F itu memetakan A ke B. Contohnya, misal kita punya A itu adalah 1, 2, 3, B itu adalah A, B, dan C, maka A itu ekuivalen dan B, seperti itu.
Terus misalkan F itu memetakan A ke C, dengan C itu W, X, Y, Z. Kalau di sini kan bisa kita lihat ya, di sini jumlah anggota C itu sendiri berbeda dengan jumlah anggota A. Jadi fungsi ini tidak mungkin menjadi fungsi bijektif seperti itu. Maka A tidak ekuivalen dengan C, seperti itu. Nah, di sini dikatakan ada istilah infinity dan infinite dan atau tak berhingga ya, suatu himpunan tak berhingga jika himpunan tersebut ekuivalen dengan salah satu himpunan bagian sejatinya. Jika tidak demikian, maka himpunan tersebut dikatakan himpunan berhingga, yaitu ekuivalen. Contoh, di sini ada himpunan A. Himpunan A ini himpunan berhingga karena kan di sini anggotanya itu adalah 1, 2, 3 yang masih countable atau bisa terhitung. Sementara di sini ada himpunan N. Himpunan N itu adalah himpunan 1, 2, 3 dan T itu adalah himpunan 2, 4, 6, di mana himpunan T ini adalah subset dari N. Maka fungsi F di sini fungsi F memetakan N ke T, atau untuk N-nya Fn-nya itu 2N, jadi N itu tak berhingga, T juga tak berhingga. Jadi setiap N ada pasangannya ke T gitu, untuk walaupun fungsinya adalah 2N. Karena apa? Karena N-nya itu tidak berhingga. Karena dan T itu sendiri adalah subset daripada N. Satu itu untuk himpunan tak berhingga dan berhingga. Yang selanjutnya adalah himpunan denurable ya. Jika D ekuivalen dengan N, suatu himpunan dikatakan terhitung atau countable jika himpunan tersebut berhingga ya, berhingga atau denurable. Jika tidak, maka dikatakan himpunan tak terhitung atau uncountable, seperti itu. Jika himpunan A terhitung, maka A dapat disajikan dalam bentuk pasangan berurutan atau dengan tabulasi dan lain sebagainya. Contoh, himpunan kosong itu terhitung, berarti dia berhingga. Himpunan N atau himpunan bilangan asli itu himpunan yang terhitung tapi tidak berhingga ya. Terus himpunan A1, 2 itu terhitung tapi berhingga karena jumlah anggotanya bisa kita hitung, seperti itu. Nah, di sini dapat ditunjukkan bahwa bilangan real ya merupakan himpunan tak terhitung, karena himpunan bilangan real itu kan kalau kita kembali lagi ke interval, dia intervalnya adalah interval dari negatif tak hingga sampai dengan tak hingga. Terma 1.5.5, yaitu himpunan I, di mana himpunan I itu intervalnya tertutup dari 0 sampai dengan 1. Itu merupakan himpunan yang tak terhitung ya. Nah, di sini untuk membuktikan kita andaikan bahwa I itu terhitung. Jadi kalau I itu terhitung, maka dapat kita tulis dengan I1. I itu adalah X1, X2, X3 sampai dengan Xn sampai dengan seterusnya. Nah, ini kan merupakan interval tertutup. Terus dia terbatas ya. Terus dia merupakan interval susut atau nested. Dan untuk infimumnya sendiri, batas bawah terbesarnya adalah 0. Jadi interval 0,1 itu bisa dibagi menjadi 3 sama panjang, yaitu 0,1/3, 1/3,2/3, dan 2/3 sampai dengan 1. Jadi titik X1 itu kan elemen E
elemen I atau anggota dari I. Di sini termuat dalam paling banyak 2 subinterval. Pilih subinterval yang tidak memuat X1. Jadi kita beri nama I1. I1 itu adalah A1B1. Jadi X1 itu bukan elemen dari I1. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita punya XI anggota I, terus kita punya I1 di mana I1 itu adalah A1B1, maka otomatis X1 ini kan bukan elemen dari I1. Selanjutnya I1 itu dibagi lagi menjadi 3. Kan kalau tadi 0,1 dibagi 3, yang sekarang yang I1 dibagi 3, yaitu A1, A1 plus 1 per 9 dan seterusnya. Nah, kemudian kita pilih lagi untuk X2 ya. Namakan I1 A2 B2. Jadi X2 ini ini I2 ya, bukan I1. Maka I2 itu bukan elemen dari I2. Jadi prosesnya diteruskan sampai dengan Xn tadi. Ya. Kalau proses ini semuanya diteruskan, ya, jika proses diteruskan diperoleh barisan interval tertutup terbatas, yaitu I1 subset I2 superset I1, I2, I3 dan sampai dengan IN. Dengan nilai infimumnya itu adalah 1/3n. Jadi kalau kita menggunakan sifat nested interval yang tadi sudah kita bahas, maka terdapat Y anggota dari irisan IN ya. Irisan IN berarti Y itu anggota dari I ya, anggota dari I. Maka Y itu sama dengan Xn, seperti itu. Kalau Y itu elemen dari IN. Untuk suatu N anggota bilangan asli. Akibatnya Xn, kalau Y sama dengan Xn, otomatis Xn juga adalah irisan dari IN ya, sehingga Xn itu adalah elemen IN. Sedangkan dari kontradiksi diperoleh Xn itu bukan elemen IN yang dari awal tadi ya, sehingga timbul kontradiksi yang benar. Jadi maka pengandaian tersebut salah, sehingga apa? Sehingga teorema untuk himpunan 1 untuk himpunan I untuk interval 0,1 itu tak terhitung, sehingga R juga tak terhitung. Jadi benar tadi untuk teorema yang tadi, karena pernyataan yang kita buat, pengandaian kita buat itu kontradiksi, seperti itu.